Warna di push akurat, gaming di push juga, garansi 3 tahun, Dot 1 lu bisa klaim garansi. Satu kata, mampus lu semua yang jaga-jaga harga, goblokin market selama ini. Makan tuh debu di gudang. Dari gue tes brand-brand internal pabrik kayak Korui yang di belakangnya pabrik HKC dan Titan Army yang di belakangnya pabrik InnoCN, tesis gue selama ini selalu sama. Mereka nggak boleh push kualitas monitornya to the limit demi bisa jaga perasaan dari brand-brand yang bikin sama mereka. Ya, biar brand-brand itu tetap masih bisa jualan juga di pasar. Sederhananya gini, dari skala 1 sampai 10, di mana 10 itu kualitas monitor maksimal yang bisa dibikin sama pabrik, brand internal pabrik mungkin akan bikin di kualitas kisaran 6, 6,5, 7. Nah, 8, 9, 10-nya dia jual lah ke brand lainnya. Sembari bikin brand internal yang dijual murah banget, pabrikan juga terima pesanan dari brand lainnya. Biasanya pabrik monitor mainnya begitu. Ya, dimana pikir gue Skyward pun mainnya sama begitu juga. Ngelihat data yang keluar dari monitor pertama yang launch di Indonesia, tuningnya nggak buruk. Agak mediocre aja tipe yang 165 Hz dulu itu. Entah gimana ceritanya, di upgrade lah 180 Hz ini. Putih grayscale-nya sangat akurat, sRGB-nya sangat akurat, P3-nya sangat akurat, bahkan Skyward ini kasih warna Adobe RGB-nya juga sangat akurat. Gila! Dan buat tuh tahu seberapa gilanya kualitas monitor ini. Data monitor ini ngebantai Lenovo R27 QE yang dijual di online sekitaran 3,5 juta. Skyward ini cuma 2,3 juta. Berarti Skyward lebih murah 35% dibanding Lenovo dan kasih lu kualitas panel yang sama atau lebih baik. Kacau nggak? Dan kalau Lenovo aja dibantai kualitasnya, lu jangan lihat brand lain ya. Diinjak lah kepalanya. Jaga tuh harga. Mampus lu makan debu di gudang. Tapi tetap aja pas gue tes pun ya gue skeptik lah hasil bisa sebagus ini. Makanya gue request 1 unit lagi dari Datascript buat sajiin data yang lebih lengkap buat lu pada jadi pertimbangan. Unit kedua memang nggak se-perfect unit ke satu, tapi gue bisa bilang ini masih masuk di margin of error unit per unit yang emang nggak bisa dihindari pas produksi monitor itu sendiri. Gue bisa simpulin gitu karena kelihatan dari gamma defaultnya memang dituning bagus di 2,2. Beda kedua unit yang gue tes cuma ada di CCT-nya, yang itu pun keduanya udah ngarah ke 6500 sesuai standarnya. Dan buat ngejaga ekspektasi kepuasan lu pada biar nggak terlalu ketinggian pas beli monitor ini, gue akan lebih bahas full unit yang kedua. Grayscale kayak tadi gue udah show, posisi Skyward udah di posisi atas di bawah 5 DEITP, berarti sangat akurat. Kualitas ini jelas udah lebih baik dibanding Skyward versi sebelumnya, membantai banyak monitor lain yang lebih mahal kayak 3 burung, MSI, Asus WCS, Gigabyte, Korui, dan seterusnya. Panel yang dipakai sekitar 92% P3. Posisinya bersaing aja sama yang lain, tentu belum bisa seluas Mini LED Redmi. Kelasnya ya memang beda juga di harganya. Default udah pasti oversaturated di sRGB, tapi di akurasi P3-nya hampir sangat akurat di sekitaran 58. Kualitas 180 Hz ini jelas meningkat jauh dibanding versi 165 Hz sebelumnya. Dan di sekitar 5 jelas udah membantai banyak monitor yang lebih mahal dan jadi nggak layak dibeli sekarang kayak ROG WCS, AOC, 3 burung, Gigabyte, MSI, dan seterusnya. Preset yang dikasih Skyward ini banyak banget dan lu bisa dapetin hasil yang lebih akurat lagi di P3-nya di preset DCI P3-nya sekitaran 5,3. Nggak berhenti di sana, preset sRGB pun dikasih dan bekerja baik di tipe baru ini. Benar-benar ngelimit ke sRGB-nya sekitaran 5,7. Skyward juga kasih preset Rec 709 yang dimana standarnya itu harusnya jalan di gamma 2,4. Tapi di sini malah jalan di 2,2. Ya, lu bisa bilang ini preset sRGB juga sebenarnya. Akurasi warna sRGB-nya jadi sangat akurat di bawah 5. Lu bisa lihat posisi Skyward jelas di atas banget, mepetin kualitas ROG ACS sama R27 QE. Dan di harganya yang 2 juta kecil, jelas Skyward ini membantai WCS, 3 burung, AQ3A, dan seterusnya ke bawah. Nggak perlu lu lirik lagi. ROG ACS dan R27 QE juga jadi sangat-sangat overpriced ketika lu lihat data ini aja, plus lu bandingin harga Skyward dengan yang lainnya. Belum selesai, Skyward juga sediain preset Adobe RGB yang biasanya kalau di brand lain udah jelas gimmick. Apalagi di panel yang cuma 90-an% P3-nya. Buat konteks aja, buat lu dapetin Adobe RGB sangat akurat, lu butuh panel sekitar 84-86% Rec 2020. Panel yang dipakai Mini LED Xiaomi. Gimana ceritanya Skyward bisa punya panel akurat di Adobe RGB? Orang Rec 2020-nya aja cuma sekitaran 70%. Skyward tuh kekurangan 16% warna buat cover full Adobe RGB. Ya ketika gambutnya ya udah kurang, ya udah selesai itu. Itu spek panel, nggak bisa lu ciptain dari angin gitu aja, nggak mungkin bisa akurat di Adobe RGB. Tapi yang mesti gue respect sama Skyward, dia mau tuning
panelnya ke Adobe RGB semaksimal yang panelnya mampu. Lu bisa lihat dari saturationnya. Walaupun panelnya emang ada kekurangan di green, cyan, dan blue, dan sedikit magenta di bagian 100%-nya, tapi sisa warna lainnya ini masih bisa dibilang on point di Adobe RGB. Dan itu tergambar juga di akurasi warnanya. Warna kulit masih on target, warna-warna lain kelihatan dituning ke arah on target. Paling 3 warna aja yang di paling ujung dari green, cyan, dan blue yang miss, yang memang udah mentok dari kualitas panelnya itu sendiri. Dan lu juga bisa tahu Skyward tuning panel ini emang niat dari warna-warnanya cenderung rata di sekitaran 6DE. Overall panelnya akurat di Adobe RGB. Dari perbandingan kelihatan Skyward emang mepetin atau bahkan bisa kalahin Redmi Mini LED. Tapi kembali lu mesti sadar Skyward ini bukan yang perfect di Adobe RGB, terutama di warna-warna hijau. Tapi ya tetap mau gimana pun Skyward ini value-nya gila banget lah, karena harganya itu cuma setengah harganya Mini LED-nya Xiaomi. Ya crazy value buat effortnya Skyward. Dan masih belum selesai juga, Skyward masih ambisius kasih preset BT 2020. Kembali kalau ini brand lain udah pasti tuningnya amburadul, tapi di Skyward kembali maksimalin apa yang bisa dilakuin panelnya. 6 warna di ujung-ujungnya udah nggak nyampe, ini udah pasti terjadi karena keterbatasan panel. Tapi sisanya Skyward berusaha maksimalin kualitasnya di Rec 2020. Warna-warna kulit juga masih on point, dan warna di dalam cakupan P3 juga masih on point, kecuali 6 warna di ujung-ujungnya aja. Ya udah jelas hasilnya nggak mungkin bisa sangat akurat, cuma sekitaran 7. Tapi ya salut lah sama niatnya tuning Skyward ini. Semua warna diusahain dimentokin tuningnya. Dan preset manapun yang lu pakai, slider brightness-nya juga dilepas. Bisa lu atur sesuka lu, sesuai kebutuhan lu. Dan dari pengetesan gua, semua slider brightness-nya exactly ditarget ke needs yang sama, nunjukin emang Skyward tuning tiap presetnya sementok yang dia bisa. Dan ini optimal setting yang bisa lo pakai. Pilihan gue ke preset di CP3-nya yang emang sesuai sama kualitas panel yang dikasih Skyward ini. Butuh full kalibrasi create ECC profile buat dapetin warna yang akurat di sRGB dan P3-nya. Kontras jadi titik lemah yang ada di Skyward ini sekitaran 800/1, dimana standar IPS yang oke biasanya 1000/1. Gue nggak bisa komplain gimana, Skyward udah kasih harga termurah di market. Max brightness amazing buat monitor budget, udah sekitaran 300 nits. Minimum brightness juga dituning bagus, 15 nits. Enak dipakai gelap-gelapan. Gaming pun gue nggak menyangka Skyward push tuningnya sampai sebegitunya. Preset terbaik ada di normal, lu dapetin sekitar 4 ms, paling cepat dan no overshoot. Skyward 180Hz ini udah 38% lebih cepat dibanding versi sebelumnya, membantai 3 burung sampai 47%. Ya di 3 juta 3 burung bener-bener udah nggak layak dibeli lagi. Acer dan Gigabyte juga dibantai. Posisi Skyward bertengger di kelas atas, bersaing bareng AQ3A, Aero.QE, dan ROG. Di hasil UFO-nya udah jelas, lu akan singkirin 3 burung dan Acer, jadi nggak layak dibeli dibanding Skyward sekarang. Apalagi harga keduanya lebih mahal tanpa arti yang jelas. Peningkatan tuning 180Hz juga kelihatan dibanding 165Hz Skyward yang lama. Di 180Hz sekarang lebih minim bayangan sisanya di belakang UFO. Dan dibanding AQ3A di shade gelap, Skyward kelihatan lebih cepat panelnya. Di shade lainnya agak sulit dibandingin. Skyward bersaing aja sama Lenovo, tapi masih belum bisa secepat ACS. Gue tes sampai 60 fps, panelnya tetap stabil, paling di 60 fps aja cukup naik sekitaran 425 ms. Average-nya posisi nggak terlalu banyak berubah, sekitaran 403. Lu bisa dapetin monitornya sekitaran 2,3 juta, dan dari data yang gue kumpulin, ini monitor termurah dengan tuning yang bagus di warna dan gamingnya. Lu bisa pakai buat gaming kompetitif, bisa buat editing, dan harusnya Skyward ini jadi monitor dengan value terbaik dan termurah yang bisa lu beli sekarang. Garansi Skyward 3 tahun full mengcover berikut panelnya, ditambah data script, kasih lu garansi 1 dot ganti baru. Panelnya kena 1 dot, lu klaim garansi aja. Lu beli di toko manapun Skyward ini, lu bisa klaim langsung ke service centernya data script. List service centernya ada di link di deskripsi di bawah. Harusnya ini jadi 2K gaming 180Hz terbaik yang bisa lu beli sekarang. Sampai kemarin ada beberapa yang udah beli dan komplain ke gua di Discord kalau panelnya tuh agak kuning dilihat dari angle tertentu. Jujur gue miss soal ini karena tiap gue tes monitor gue selalu tesnya di eye level. Mata gue tuh lihat titik tengah monitor, terus gue lihat lah dari kiri dan kanan. Viewing angle-nya bagus, ya gue pikir ya udah itu panel IPS, that's it. Sampai akhirnya ngelihat beberapa udah komplain hal yang sama, gue juga tes sendiri. Memang bener kuning, tapi baru muncul pas lu lihat dari angle atas atau angle bawah. Sementara pas lu lihat sejajar sama mata lu, eye level gue sebutnya, ya normal
normal-normal aja. Dan kuningnya tuh paling kelihatan pas lu show konten gelap ke arah hitam dan pakai monitornya di gelap-gelapan. Sementara pas lu nyalain lampu pakai di ruangan biasa gitu, show konten warna, agak minim kuningnya. Thank you buat yang kasih feedback. Berikutnya ini jadi salah satu yang harus gue perhatiin pas tes monitor yang push budget banget. Ya gue juga nggak nyangka pabrik bisa sampai korbanin hal di bagian viewing angle ini dan harus dari angle atas atau bawah lihatnya. Dan yang kedua, Skyward juga agak korbanin kualitas stand dan kakinya ya buat push murah, nggak ada yang lain sih alasannya. Plastikan basic gitu aja. Buat monitornya berdiri sih ya oke aja. Tapi pas gue mainin tombol OSD-nya, lu bisa lihat panelnya agak goyang-goyang. Buat lo yang ngerasa ini kurang kokoh, ya bisa beli bracket karena VESA-nya udah disediain. Dan kalau lu nggak bisa terima dua kekurangan itu, di viewing angle dan ergo stand, karena gue belum tes Xiaomi juga, ya lu mesti beli Lenovo yang harganya 3,5 juta dengan tuning, warna, dan gaming yang sama kayak Skyward ini. Yes, Lenovo kasih ergo stand. Yes juga panelnya nggak kuning pas dilihat dari angle-nya Skyward. Dan garansi juga bisa dijemput juga. Tapi lo harus ingat, lo mesti rela ketika panelnya kena dot 1, Lenovo nggak mau cover garansinya. Sementara di Skyward ini, dot 1 lo bisa klaim garansi. Dan kalau kita market China juga, Lenovo pun menyerah jaga harga karena dirangsang habis-habisan sama Skyward. Lenovo Indonesia jaga harganya beda sampai 1,5 juta. Karena di China monitor itu cuma di 2 juta harganya. Skyward bedanya cuma 700.000 dibanding di China. Lenovo terlalu gila ambil profitnya secara nggak langsung, kasih karpet merah yang lebar ke Skyward untuk ngisi marketnya. Kembali gue masih bilang, market monitor entry ini akan dikuasain 3 brand. Xiaomi, Lenovo, dan terakhir udah jelas Skyward. Kalau gue lihat market monitor buat Skyward sih akan jadi market yang gampang dikuasain. Apalagi brand Skyward tuh cukup mendominasi di market elektronik itu sendiri. Lu bisa lihat di China ada TV, cooker hood, mesin cuci, teko listrik, kompor, AC juga dijual, heater, sampai shaver. Dengan total review yang jumlahnya lu lihat sendiri nggak main-main juga. Valuasi perusahaannya juga nyampe 173 miliar yuan atau setara 382 triliun rupiah. Korupsi timah kemarin juga kalah sama valuasi satu perusahaan ini. Dan list pabrikan, R&D-nya semua di show di JD.com. Gue ngeliatnya sih Skyward-nya agak beda ya dibanding pabrikannya Koroi atau pabrikannya Titan Army yang lebih fokus di dunia IT monitor. Skyward ini pabrikan TV juga soalnya. Bahkan dia yang beli Toshiba Indonesia beserta pabrikannya semua. Gua nggak ngeliat Skyward masih jaga-jaga kualitas ya buat jaga brand lainnya. Kelihatan dari tuning 180 Hz kali ini dibikin sementok yang dia bisa. Next berarti gue mesti tes tipe 24 180 Hz nya plus 4K 160 Hz nya. Datanya nanti gua buka duluan di Discord. Lu bisa join di deskripsi di bawah. Dan saran gua buat brand lainnya, teruslah jaga harga. Berusaha goblokin marketnya. Berarti lu kasih Skyward karpet merah selebar-lebarnya. Dan sampai tiba saatnya pabrik Skyward yang di Bekasi itu tuh buka lini monitor sampai monitornya bisa TKDN. Brand monitor lain yang nggak punya pabrik akan mampus dengan sendirinya. Dan buat lo yang mau tahu brand Skyward yang lebih lengkap, lo bisa lihat video gue sebelumnya. Dan Lenovo yang jaga harganya terlalu gila, lo bisa lihat videonya di sini. Dan lo bisa top up game kesukaan lo di GTD Top Up. Gue Aldo dari GTD. Sampai jumpa dan touch.